Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Ekon, tahu nggak sih? ASN Culture Fest yang diselenggarakan secara virtual ini diikuti oleh 93 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan diharapkan menjadi sarana komunikasi dan berdiskusi bagaimana program dan penguatan budaya kerja dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak antar instansi pemerintah. Kami berharap sahabat Ekon dapat mengikuti kegiatan diskusi panel hari ini untuk menambah wawasan dan pengalaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Halo sahabat Ekon, kali ini bersama saya, Fidela, dalam program Kupas Ekon. Program yang mengupas isu mengenai sektorial di seputar perekonomian Indonesia dan informasi terkini lainnya. Episode pertama Kupas Ekon kali ini membahas mengenai peran humas instansi dalam memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bersama saya Fidela, berikut Kupas Ekon selengkapnya. Hingga kini, ternyata tidak semua informasi instansi pemerintahan tersampaikan dengan baik. Masih ada miskonsepsi dan misinformasi yang beredar di masyarakat terkait kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga muncul pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab untuk meluruskan kesalahpahaman yang beredar di tengah masyarakat? Apakah mutlak terletak pada bagian kehumasan atau pihak-pihak lain yang terkait? Untuk mendapatkan jawabannya, mari simak uraian dari Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan Kemenko Perekonomian, Bapak Haryo Limanseto. Ada pandangan yang salah sebenarnya, bahwa humas sebagai ujung tombak dari diseminasi atau komunikasi publik. Sebenarnya peran humas itu memang sebagai unit yang menjalankan fungsi itu. Tapi sesungguhnya peran humas itu melekat pada semua insan yang ada di organisasi tersebut. Nah, jadi mulai dari perilaku, kemudian kebiasaan, cara berbicara, menyampaikan itu, peran setiap insan di organisasi itu sangat penting untuk menjadi gambaran dari organisasi tersebut. Nah, kemudian unit humas memang tugasnya spesifik menjalankan hal, tapi kami tentu berharap tidak hanya unit humas, semua ASN khususnya yang ada di Kemenko Perekonomian juga membantu menjalankan fungsi tersebut, biar semua informasi yang perlu disampaikan ke masyarakat itu bisa tersampaikan dengan lebih banyak. Kalau bicara tentang peran humas sendiri, setidaknya kita sebagai badan publik yang harus mengelola juga informasi publik, setidaknya ada 5. Jadi yang pertama, kita harus menyampaikan semua kinerja ataupun kerja apa saja nih instansi kita nih, Kemenko Perekonomian, itu harus kita sampaikan keseluruhan, di mana itu sangat banyak. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa menerima masukan dari masyarakat terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, kita juga wajib menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Dalam menjalankan tugas, mungkin di tengah jalan, masyarakat ingin tahu apa sih yang dikerjakan, ini seharusnya nggak begini. Nah, itu kita wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian yang keempat, kita juga wajib mensosialisasikan proyek-proyek yang mungkin yang spesifik atau khusus yang sedang dijalankan, yang menjadi prioritas pemerintah. Itu wajib, agar masyarakat bisa paham setidaknya dan juga kemudian bisa mendukung. Nah, yang terakhir adalah mengubah persepsi. Terkait ini mungkin banyak juga persepsi masyarakat yang berbeda terkait beberapa kebijakan pemerintah yang harus diluruskan.
Jadi prinsipnya Mbak, peran Humas itu ada dua arah, memberikan informasi tapi juga menyerap kebutuhan. Nah, melalui penjelasan beliau, kita semua sudah tahu kan pihak terkait dan peran kehumasan Kemenko Perekonomian. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Biro Klip memiliki program baru. Program yang diharapkan dapat mengoptimalkan peran kehumasan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam. Mulai dari pengembangan sarana dan prasarana hingga penataan kompetensi SDM, agar dapat menyediakan informasi yang relevan dan terpercaya. Mini Studio. Nah, ini benar-benar kami harapkan menjadi program terbaru yang bisa mendorong. Nah, ini terbukti pagi ini kita sudah memanfaatkannya. Nah, jadi saya rasa sudah banyak yang dilakukan dan saya tidak akan menyebutkan satu persatu karena itu hampir relatif sama. Tapi yang kita akan dorong ini adalah Mini Studio ini, yang pagi ini sudah kita manfaatkan. Namun memang kami di Humas ya, karena memang tingkat kesibukannya kebetulan di Kemenko Perekonomian ini sangat tinggi, jadi mau tidak mau ya belajar sambil bekerja, begitu. Jadi selain pendidikan formal yang tentu mungkin urut kaca membutuhkan waktu yang lama satu persatu dan sebagainya, kami juga menuntut kawan-kawan di biro kami khususnya ini untuk otodidak, upskilling diri sendiri. Nah, kemudian dari situ kami mengharapkan dia berpopuler nih kepada kawan-kawan dekatnya dalam satu kelompok umpamanya gitu. Nah, baru kemudian mungkin di komunitas itu sendiri nanti dari kelompok kecil kemudian jadi satu komunitas kelompok yang besar. Jadi kami mungkin strategi utamanya nggak bisa menunggu yang formal-formal, tapi masing-masing dengan segala keterbatasan waktu, mungkin juga pembiayaan dan sebagainya, kami menuntut mereka untuk bisa saling getok tular sesama mereka, kemudian masing-masing akhirnya satu komunitas itu bisa kemampuannya bisa bertambah. Nah, kami juga tahun ini mungkin akan mulai menerapkan rolling antar sesama mereka di dalam Biro Klip. Ya, jumlah kami juga cukup banyak sehingga masing-masing juga bisa merasakan dan kemudian belajar dari masing-masing bagian apabila memang nanti sudah dipindahkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kemenko Perekonomian senantiasa menerapkan core value berorientasi pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang prima baik kepada masyarakat maupun kementerian atau lembaga yang berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kepala Biro Klip Kemenko Perekonomian, Bapak Haryo Limanseto, tentang bagaimana upaya Kemenko Perekonomian senantiasa dapat memberikan pelayanan informasi yang maksimal. Kemudian orientasi pelayanan, yang penting menurut saya adalah bagaimana, teori itu banyak Mbak, tapi bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang yang dilayani, itu yang penting. Karena kita harus memposisikan diri sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik. Kalau kita berangkat dari SOP, kita berangkat dari prosedur dan sebagainya, tapi tidak melihat, tidak berada pada posisi yang dilayani, itu kita tidak bakalan akan mempermudah yang dilayani. Nah, jadi itu. Nah, tentu keterlibatan semua unit di Kemenko Perekonomian ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Kemenko yang berorientasi pelayanan. Sebagai badan publik, tentu kita wajib mengelola informasi publik dan menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kita nih semua nih dengan bangga nih bisa menyampaikan nih bahwa dalam 3 tahun terakhir setidaknya Kemenko Perekonomian dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik itu sudah 3 tahun berturut-turut dapat peringkat tertinggi informatif bersama tentu banyak kementerian lembaga yang lain. Itu tidak sedikit juga yang belum. Nah, kita dalam 3 tahun ini kita bisa mendapatkan predikat itu adalah suatu kebanggaan. Sahabat Ekon, predikat tersebut menjadi bukti bahwa Kemenko Perekonomian senantiasa mengelola dan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat. Tentu saja, hal ini terwujud karena adanya internalisasi core value berakhlak sebagai budaya kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
serta kerjasama dari berbagai pihak di Kemenko Perekonomian untuk menyediakan informasi dan selalu memberikan kinerja yang terbaik untuk Indonesia. Sahabat Ekon, usai sudah episode Kupas Ekon kali ini. Saksikan terus episode-episode Kupas Ekon berikutnya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe akun media sosial Ekon atau Perekonomian RI agar tidak ketinggalan info-info lainnya. Saya Fidela, sampai jumpa.